Berani sekali kamu mendeteksi asal uang semua orang yang ada di kota ini. Kenapa Ratu? Pasti Ratu takut ketahuan juga ya kalau asal uangnya Ratu. Hah? Kamu nggak akan bisa mendeteksi asal uang saya yang sekarang karena benar-benar privacy. Yang bener aja asal uangnya dari sugar daddy, kan mustahil ya seorang Ratu kayak gitu. Coba gue pikir lagi deh. Daripada kamu mikir kayak gitu, mending kamu jadi bawahan saya juga. Gimana? Nggak usah deh Ratu, saya takut. Kenapa takut? Padahal gajinya banyak loh, makanya asal uang semua orang tuh dari saya. Emangnya Ratu berani kasih saya berapa? Kalau kamu kayaknya 5 kuadriliun deh. Oh, sayang banget tuh kalau ditolak. Waduh, iya deh Ratu, saya mau. Saya juga mau kerja juga dong sama Ratu, bisa nggak? Tidak, kali ini hanya Feli. Hah? Cuman saya? Beruntung banget deh gue bakal dapat gaji dari Ratu. Jangan Fel, jangan. Sekarang aja gue udah keluar, jadi asal uang gue bukan dari Ratu lagi. Hah? Asal uang lo dari kerja keras sendiri? Ya, mulai sekarang gue jualan seblak dan gue sangat menghindari bekerja dengan Ratu. Emangnya lo disuruh ngapain sih sama si Ratu? Nanti juga lo bakal tahu sendiri, gue nggak bisa kasih tahu. Ayo lah Keisha, please. Ya udah, sebenarnya lo Keisha, untuk pekerja saya dilarang menyebarkan informasi apapun. Waduh. Gue dendam banget. Kenapa lo nangis, Ti? Dendam karena apa? Ya dendam lah karena Ratu telah menghabisi kedua orang tua gue. Hah? Kenapa? Karena orang tua gue mau mengungkap identitasnya Ratu. Oh, jadi gitu. Jadi sekarang identitas dia palsu. Wah, parah emang. Pokoknya gue harus menghabisi Ratu dengan tangan gue sendiri. Nggak usah, Ti. Nanti bisa-bisa lo dihukum. Gue bantuin deh, tapi dengan cara yang lebih lembut. Yakin lo bisa? Lo kan payah. Jelas bisa dong. Tapi orang tua lo kan sekarang udah nggak ada lagi. Jadi asal uang lo dari mana? Tetap dari orang tua karena gue dapat warisan. Ratu, saya harus bekerja apa ini? Kerjaan kamu belum dimulai, nanti juga kamu bakal tahu sendiri. Hah? Maksudnya? Udah deh, saya nggak punya waktu buat ngeladenin kamu, jadi saya bakal pergi sekarang juga. Waduh, terus apa dong maksudnya? Karena sekarang kamu udah bekerja sama Ratu, jadi sekarang kamu udah pantas tahu kalau sebenarnya Ratu yang sekarang itu palsu. Apa? Ya ampun. Dan sebenarnya kan kita dibayar Ratu untuk menjaga identitasnya itu supaya nggak kebongkar. Jaga identitas doang saya bisa dapat uang sebanyak itu. Ratu yang sekarang ini tidak ingin identitas Ratu yang asli diungkap. Makanya dia melakukan hal ini. Wah, parah. Hah, asal uang Bapak bukan dari Ratu lagi? Iya, karena uang saya udah cukup dan saya tidak perlu menjaga rahasia ini lagi ke kamu. Kalau gitu gue harus cari Ratu yang asli kan supaya Ratu yang sekarang ini dilengsarkan dan digantikan dengan yang asli. Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Aku pulang. Loh, ini apa? Hah, Nak, kamu habis dari mana aja? Mah, ini foto siapa? Kok pakai mahkota sih? Oh, itu foto Mama pas masih kecil, pas Mama masih jadi putri. Putri? Asal uangnya Mama? Nggak ada. Iya, sebenarnya selama ini Mama tuh nggak pernah dapat uang dan kita selalu dikasih makanan sama masyarakat. Apa? Jangan-jangan? Iya, dulunya Mama adalah putri dan seharusnya sekarang tuh udah jadi ratu, tapi tahtanya direbut. Apa? Astaga, Mama tenang aja, karena sebenarnya aku udah curi mahkotanya, jadi sekarang Mama adalah ratu. Hah? Seriusan kamu, Nak? Wah. Tidak! Sekarang karena aku adalah seorang putri, artinya aku berhak dong memenjarakan ratu ini karena dia adalah ratu palsu. Kok gue masih di sini ya, Kay? Harusnya kan gue udah pindah. Karena gue belum selesai ngomong, lo nggak dengerin peringatan gue sih. Ya udah buruan, karena gue nggak sabar lagi buat pergi ke zaman Mama. Kira-kira apa yang spesial di sana ya? Gak ada yang spesial, nyokap lo aja ditakutin sama semua orang di zaman ini maupun di zaman dulu. Artinya lo harus jauhin dia di zaman itu. Itu kan emak gue sendiri, ngapain gue harus hindarin dia? Tapi Vel, lo kan pergi ke zaman nyokap lo lahir. Oh iya, gue bakal pergi ke 1975 ya. Oke. Satu hal lagi yang perlu lo ingat yaitu lo Keisha kan belum selesai ngomong. Ya elah, udah hilang aja tuh anak. Good luck ya Vel, semoga lo bisa balik ke zaman yang sekarang. Kok sebentar banget sih, waktunya cuma 60 menit. Aduh, sibuk. Tiara, lo ngapain di sini? Aduh, kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali gak ngerti. Lagi pula aku bukan Tiara, melainkan Tania. Tania? Jangan-jangan ini emaknya Tiara lagi. Tapi kamu pakai seragam sekolah yang sama kayak kita, itu artinya kamu murid baru yang diomongin orang-orang ya? Murid baru? Kesempatan besar gue buat menyelidiki nih. Apa sih yang terjadi? Iya bener. Oke, kalau gitu kamu harus ikut aku sekarang juga. Tunggu, sebelum itu aku mau tanya, kamu kenal sama Amel nggak? Amel? Ya udah, nanti aku bakal temuin kamu sama dia. Oke, ayo kita pergi. Ya ampun, tuh anak cepet banget jalannya. Lagi pula waktu gue di sini tinggal 30 menit. Felix, kamu siapa? Ya ampun, kamu lupa ya kalau kamu ngajak ibu pergi ke zaman mamamu ini. Oh iya, rupanya ibu kepindah otomatis juga. Ya udah gimana Bu, kita harus cari mama saya kan? Menurut saya kita harus pulang aja. Kamu nggak usah cari mama kamu lagi karena ibu kesempatan ini nggak datang 2 kali. Lagi pula mama saya itu bestie ibu juga kan? Iya bener, tapi ibu sama sekali nggak mau kamu tahu alasan kenapa mama kamu ditakutin sama semua orang baik di zaman ini maupun di zaman depan. Ibu tenang aja, apapun alasannya saya bakal berusaha memperbaiki reputasi mama saya. Itu kan keluarga saya juga Bu. Ya ampun, keras kepala banget nih anak. Pantes saja dia lahir ke dunia ini. Ngomong apa sih Bu? Udah saya mau ke kelas nih. Mana sih Tania tadi? Kenapa lo tinggalin gue? Aku dengar dari orang-orang katanya kamu bukan orang yang baik. Jadi mulai sekarang kita jaga jarak ya. Oh
Iya deh, maaf. Gue nggak peduli mau temenan sama lo atau enggak. Yang penting ketemuin gue sama Amel sekarang juga. Ngapain kamu cari-cari saya? Hah, Lebih baik gue jangan panggil mama deh. Amel, kayaknya dia mau jadi teman kamu nih. Kalian cocok sih jadi teman berdua. Kalian menindas Amel. Kamu ikut aku sekarang juga, nanti aku ceritain. Ih, awas aja kalian, sama aja kayak anaknya. Amel, sebenarnya aku dulu ya, sebenarnya aku udah hamil selama 9 bulan dan sebentar lagi aku bakal melahirkan. Hah? Kamu hamil di luar nikah? Tapi bapaknya nggak tahu kemana. Terus kenapa kamu ditakutin sama semua orang? Mana ada, justru aku yang takut sama semua orang. Lah, terus yang terjadi di masa depan itu apa ya maksudnya? Tapi lebih baik kamu nggak usah jadi teman aku, nanti kamu juga kena imbasnya. Aduh Amel, aku tuh tulus buat jadi teman kamu. Kamu kenapa? Perut aku sakit, kayaknya aku mau melahirkan. Loh, kok gue udah lahir sih? Ya udah, kalau gitu kita ke rumah sakit ya. Mana ada rumah sakit? Ya udah kalau gitu kita ke dukun beranak. Ya ampun, ternyata gue waktu kecil lucu juga ya. Feli, sekarang udah saatnya kamu tahu semuanya. Bu, harusnya kan saya pergi ke zaman mama saya lahir, tapi kenapa malah saya yang lahir? Kamu bukan pergi ke zaman mamamu lahir, melainkan ke zaman mamamu mulai berkuasa. Di hari ini dia dapat kekuatan. Kekuatan apa? Ketakutan yang ditakutin sama semua orang di dunia ini, yang dimana kalau ada orang yang nyakitin kamu, nyokap kamu tidak segan dengan mencetikan jari dan orang itu bakal hilang. Hah? Itu artinya mama gak boleh tahu kalau Tiara, Della dan yang lainnya itu menindas saya, Bu. Udah terlambat karena saya dapat kabar kalau mamamu sedang OTW ke tempat mereka. Oke, kalau gitu saya bakal menyelesaikan masalah ini dengan sendiri. Gak akan bisa. Bisa, karena saya bakal bawa bayi ini, diri saya sendiri, ke surga bersama-sama. 3, 2, 1. Padahal kalau dia hidup dia bisa awet muda, tapi dia lebih memilih untuk menyelamatkan orang-orang termasuk mamanya. Hitam artinya kepintaran kamu tidak diketahui. Ya udah Bu, kalau nggak diketahui tinggal lihat list aja kan, pasti ada di dalamnya. Justru karena tidak diketahui makanya tidak ada di dalam list. Ya udah, sekarang Ibu jelasin ke saya kenapa Ibu cari saya. Kamu harus pulang sekarang juga, jangan berkeliaran di sekolah karena orang-orang bakal mengincarmu. Mengincar? Kalau gitu Ibu pasti tahu dong arti dari warna hitam ini, tapi Ibu sembunyiin dari saya. Saya nggak tahu, pokoknya kamu ikutin aja omongan saya, terus kamu kasih tahu mama kamu yang ada di rumah kamu dapat warna hitam. Mama saya yang tahu pertama dan dia sama sekali nggak tahu arti dari warna hitam. Kamu tanya aja sama dia karena dia udah saya kasih tahu. Bu, karena saya nyerahin diri sendiri berarti saya kan yang dapat uang 1 kuadriliun itu. Nggak berlaku karena kamu nyerahin diri kamu sendiri, harus orang lain lah. Yah, tahu gitu gue ajak orang kerja sama. Ya udah deh, kalau gitu saya bakal tanya mama saya dulu. Ya ampun gawat, kenapa lo serahin diri lo ke Bu Guru? Keisha, bukannya itu ya yang dimau sama semua orang? Semua orang juga mengincar hal yang sama kan? Iya, tapi gue udah ubah pemikiran gue. Emangnya lo nggak lihat berita? Enggak, emangnya kenapa? Warna hitam itu adalah warna kepintaran yang paling rendah di bawah merah. Ternyata bener kecurigaan gue. Kalau gitu gue harus gimana dong? Menurut gue lo pasti dikeluarin dari sekolah sama Bu Guru, terus lo bakal direndahin sama semua orang. Iya sih, warna merah aja diperlakuin buruk sama Bu Guru. Lo mau kemana? Ini kan belum jam pulang sekolah. Gue harus pulang ke rumah. Katanya warna kepintaran hitam udah ketemu ya, cuman gue masih nggak tahu nih siapa. Gue sih dapat info kalau orangnya itu adalah Feli. Lo tau dari mana, Del? Ya iyalah, orang Bu Guru sendiri yang ngasih tahu ke gue. Oh, rupanya ini orang yang paling rendah di dunia ini. Kalian gak boleh gitu sama gue. Cuman kita yang berkuasa di dunia ini karena kita yang paling pinter. Iyalah, secara kan kita dapat hijau. Semua orang berlutut sama kita loh. Gimana kalau Feli kita suruh cium kaki kita aja? Kalian kenapa sih? Warna kepintaran gue memang hitam, tapi bukan berarti gue bisa direndahin seenaknya. Lagi pula ngapain sih Bu Guru cari lo? Gak guna banget. Mending warna kepintaran hitam ini kita musnahkan aja. Mau diapain? Dibakar, digoreng, atau digeprek? Makin ngawur kalian. Udah deh, pokoknya sekarang gue mau pulang ke rumah. Bye. Loh, Bu Guru udah sampai aja di rumah. Ayo masuk, Bu. Mama kamu menghilang. Apa? Maksudnya mama saya musnah? Iya bener banget, karena mama kamu punya niat buat ngasih tahu kamu apa arti dari warna kepintaran hitam. Oh, jadi itu alasan ibu kenapa ibu nggak mau ngasih tahu saya? Iya, saya nggak bisa to the point karena orang yang mau ngasih tahu bakal dihukum kayak mama kamu. Saya benci ibu. Ibu udah ngorbanin mama saya. Saya bakal balas dendam ke ibu. Feli, saya cuma berniat buat bantu kamu, tapi caranya itu loh. Lihat aja, saya bakal umumkan ke sekolah kalau ibu adalah penjahat dan ibu menumbalkan mama saya. Aduh, gimana cara ngasih tahu anak itu ya? Teman-teman, kalian harus percaya sama gue. Soalnya Bu Guru telah menumbalkan mama gue. Kita harus balas dendam. Kalian bantu gue ya. Oh, jadi ini orangnya. Iya, katanya warna hitam itu harus dimusnahkan seperti apa yang gue bilang tadi. Jadi tunggu apa lagi? Gue ngikut Keisha. Sekarang lo setim sama mereka? Iya, maaf terpaksa, Vel. Soalnya ini demi supaya gue bisa hidup. Jadi maksud kalian mau menghabisi gue karena gue punya warna kepintaran hitam?
Kenapa? Kita tuh barusan datang dari dukun, katanya kita harus habisi lo. Kalau enggak lo yang bakal habisi kita. Gue percaya banget tuh 100%. Ya elah, kalian kan warna kepintarannya hijau. Masa percaya sama dukun sih? Gue biru. Udah gue bisa selesain masalah ini. Iya, dengan cara menghabisi lo. Semoga Tiara dan Della musnah dari dunia ini. Hah? Loh, kenapa ini? Tos dulu, Kay. Rencana kita berhasil. Iya, akhirnya gue berhasil ngasih tahu lo arti dari warna hitam dengan ngasih surat. Gampang banget deh. Pinter kan gue? Iya, gue gak expect saking pintarnya gue sampai bisa mengendalikan orang dari omongan gue doang. Putih itu gak ada artinya, Feli. Keisha, lo gentayangin gue. Gue gak akan pergi ke akhirat sampai lo mendapatkan keadilan. Ya udah, yang penting sekarang gue bisa tenang karena gue dapat warna hati putih kan. Fel, emangnya lo gak tahu kalau hati putih lebih buruk daripada merah? Lo jangan nakut-nakutin gue deh, Kay. Waduh, makin banyak yang dihabisi sama orang-orang. Malam ini mereka ngadain pesta di sebuah gedung dan lo harus datang ke sana buat ngacauin warna hati mereka. Emang bisa? Iya, kesempatan lo cuma malam ini karena mereka semua lagi kumpul di sana. Terus di pesta itu gue harus ngapain? Lo tenang aja, karena di sana bakal ada orang yang ngarahin lo. Perhatian, selain warna hati merah, saya juga cari warna hati putih. Darurat. Loh, kenapa darurat, Bu? Ya ampun, kamu ini suka banget sih ketinggalan info. Warna hati putih itu bisa mengancam warna hati hijau. Kayaknya yang baik merah putih deh, bukan hijau. Dilihat dari gerak-gerik dan ekspresi kamu sih, kelihatannya kamu udah ketemu sama orangnya ya. Cepet kasih tahu saya. Mustahil banget sih Feli nemuin orang yang warna hatinya putih, karena dia aja ranking terakhir di sekolah. Iya juga sih. Oh iya Feli, kamu udah ngabisin satu orang belum? Iya bener tuh Fel, kalau lo nggak sempet ngabisin warna hati merah, lo yang bakal metong. Oh, udah kok. Baguslah, jadilah pengikut warna hijau yang baik. Feli, tolong Feli, mama sekarat. Mama nggak apa-apa. Mama udah sekarat kayak gini, kamu masih nanya kenapa? Oh, aku tahu. Sebenarnya mama kayak gini karena mama belum ngabisin warna hati merah kan? Tapi tadi di sekolahmu mama udah ngabisin seorang nenek dan dia ngakunya tuh dia dapat warna merah. Kayaknya gue harus kasih tahu mama deh. Mah, nenek itu adalah arwah, jadi mama nggak akan bisa ngabisin dia. Hah? Itu artinya sebentar lagi mama bakal metong dong. Feli, tolongin mama ya. Aku nggak bisa berbuat apa-apa, Ma. Lagi pula aku juga dosa soalnya aku bohongin semua orang. Warna hati yang aku dapat adalah putih. Hah? Itu artinya kamu bisa menyelamatkan dunia ini, Nak. Seluruh dunia bergantung sama kamu. Mama! Hah, ini udah jam pestanya. Gue harus ke pesta itu sekarang juga. Widih, keren juga tempatnya. Permisi Pak, saya mau masuk ke dalam. Baik, silakan sebutkan warna hati yang kamu punya. Warna hati hijau Pak. Hijau? Tapi di list sih sisa warna putih doang yang belum datang. Hah? Jangan-jangan semua orang udah tahu kalau sebenarnya gue dapat warna hati putih. Gawat, rencana gue gagal. Ternyata kamu ya orangnya. Saya sangat mengharapkan bantuanmu. Silakan masuk. Tapi tenang saja, yang tahu list ini cuma saya. Oke Pak, tapi saya nggak tahu gimana cara ngalahin mereka. Karena warna hati putih terlalu suci, dia bisa mendapatkan satu permintaan apapun itu. Wah, apa gue minta jadi kaya raya ya? Atau jadi orang paling cantik di dunia ini? Fokus. Iya Pak, maaf. Waduh, ding ding. Le, gak usah sok-sokan. Gue tahu kalau sebenarnya lo belum menghabisi orang yang warna hati yang merah kan? Udah kok, gak usah bohong karena dari awal gue tuh selalu buntutin lo. Hah? Nggak lah, bercanda, mana mungkin gue buntutin orang kayak lo. Lo kan orang paling remeh di dunia ini. Bu, di sini Bu orangnya. Feli, akhirnya kamu kena jebakan kami. Kita semua tuh udah tahu kalau sebenarnya lo dapat warna hati merah kan? Kalau kita ngabisin lo bareng-bareng, kita bakal dapat poin tambahan. Apa-apaan ini? Gue nggak nyangka kalau gue dijebak sama pas satpam yang di depan tadi juga. Hah? Di acara ini kita nggak punya satpam dan kita juga nggak ada nyewa. Kayaknya sebelum mendatangi akhirat, Feli udah halu nih. Oke anak-anak, sekarang waktunya. Tidak, saya harus semua warna hati hijau musnah. Loh kok, kenapa gue hilang? Ternyata kamu yang dapat warna hati putih. Sekarang tinggal gue sendirian dong di dunia ini. Sebenarnya saya juga dapat warna hati putih. Tenang aja, saya bisa bantu kamu. Saya minta semua warna hati merah dihidupkan kembali. Wah, tapi mama nggak ada. Ya udah deh, nggak apa-apa karena mama kan berhati buruk.